masuk ke sekolah 8 jam. Ini cerita tentang pendidikan. Potret kemakmuran sebuah negeri bermula dari sini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Taufik Hidayat dengan NIM 431421020. Saya berasal dari kelas A Pendidikan Biologi. Adapun materi yang akan saya bawakan kali ini yaitu dengan judul Permasalahan-permasalahan pendidikan di Indonesia. Permasalahan-permasalahan pendidikan di Indonesia tidak sedikit. Di antaranya, yang pertama, keterbatasan jumlah guru terampil. Yang kedua, sarana dan prasarana tidak memadai. Yang ketiga, minimnya bahan pembelajaran. Yang keempat, mahalnya dana pendidikan. Yang kelima, mutu pendidikan rendah. Yang keenam, minoritas bagi kelompok difabel. Permasalahan-permasalahan di Indonesia terkait dengan masalah pendidikan banyak terjadi di daerah-daerah pelosok. Permasalahan tersebut diantaranya sarana dan prasarana yang tidak memadai dan juga akses untuk memperoleh pendidikan yang sangat kurang. Hal tersebut banyak terjadi di daerah-daerah pelosok. Untuk itu diharapkan pemerintah Indonesia lebih memerhatikan proses pendidikan, proses belajar mengajar di daerah-daerah terpencil agar adanya pemerataan penerimaan pendidikan di setiap warga negara Indonesia. Selanjutnya, pemerataan kesempatan dan akses pendidikan. Secara konseptual, konsep pemerataan itu terdiri atas pemerataan aktif dan pemerataan pasif. Pemerataan aktif adalah pemerataan yang lebih menekankan pada kesamaan memperoleh kesempatan untuk mendaftar di sekolah. Sedangkan pemerataan aktif bermakna kesamaan dalam memberikan kesempatan kepada murid-murid terkait agar memperoleh hasil belajar setinggi-tingginya. Selanjutnya, peningkatan mutu. Peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan adalah tindakan yang diambil oleh satuan pendidikan guna memperbaiki hasil penyelenggaraan pendidikan agar sesuai dengan arah kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi dari proses dan aktivitas pendidikan yang dilakukan. Selanjutnya, relevansi pendidikan. Relevansi pendidikan adalah sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Luaran pendidikan diharapkan dapat mengisi semua sektor pembangunan yang beraneka ragam, seperti sektor produksi. Maka relevansi pendidikan dianggap tinggi. Selanjutnya, efisiensi dan sistem manajemen pendidikan. Efisiensi pendidikan adalah pendayagunaan serangkaian bentuk sumber daya seperti tenaga dan biaya yang lebih tepat sasaran, sesuai dengan ketepatan dalam peningkatan produktivitas serta kualitas pendidikan. Selanjutnya, manajemen pendidikan merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali data-data dalam rangka mendukung kembali proses pengambilan keputusan bidang pendidikan. Selanjutnya, adapun solusi permasalahan pendidikan di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu solusi secara sistematis, yaitu solusi dengan mengubah sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang diterapkan dalam konsep sistem ekonomi kapitalisme atau mazhab neoliberalisme yang berprinsip antara lain penerapan dan tanggung jawab negara dalam urusan publik termasuk
pendanaan pendidikan. Selanjutnya, solusi secara teknis. Solusi secara teknis yakni solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berhubungan secara langsung dengan pendidikan. Misalnya kualitas guru dan prestasi siswa. Sekian pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan dan kekeliruan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.